Kak lagi. Dah. Nah, mulai itu Ayo. ya? Ya, yuk. Assalamualaikum. Mana belum dihitung dia? Aku udah berikut loh. Tadi dipotong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 yaitu beranggotakan Irfan J. Semibar, Azara Deviana dan juga Melinda yang akan memaparkan tentang makalah yaitu konsep biaya. Di bab 1 dulu Mas. Iya. Ngapain lah? Di bab 1 kita membahas tentang latar belakang, kemudian rumusan masalah, terdapat maksud dari biaya tersebut dan juga objek biaya. Terus apa itu klasifikasi biaya? Kemudian apa yang dimaksud dengan sistem biaya? Kemudian apa yang dimaksud dengan akumulasi biaya? Tujuan dari pembelajaran tersebut adalah untuk mengetahui pengertian dari konsep biaya, mengetahui apa saja objek dari biaya tersebut, dan mengetahui klasifikasi biaya, kemudian mengetahui tentang akumulasi biaya. Kemudian lanjut ke bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama ada pengertian biaya. Konsep biaya merupakan konsep yang terpenting dalam akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Adapun tujuan memperoleh informasi biaya digunakan untuk proses perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Yang kedua, objek biaya. Objek biaya atau tujuan biaya adalah sebagai suatu item atau aktivitas yang biayanya diakumulasi dan diukur. Nah, berikut ini adalah aktivitas-aktivitas atau item-item yang menjadi objek biaya. Ada produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain-lain. Contohnya, sebuah mobil adalah objek biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah mobil. Akhir-akhir ini, aktivitas sebagai objek biayanya yaitu pemindahan bahan dan barang, pemeliharaan peralatan, perencanaan produk, pemeriksaan produk, dan lain-lain. Yang ketiga, klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya dilakukan untuk menentukan metode yang tepat untuk menghimpun dan mengalokasi biaya. Penggolongan biaya diperlukan untuk mengembangkan data biaya yang dapat membantu manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan. 1. Objek pengeluaran, di mana prinsip dari penggolongan biaya ini berkaitan dengan pengeluaran. Misalnya, biaya untuk membayar gaji karyawan tersebut disebut biaya gaji. Fungsi kedua, fungsi pokok perusahaan dalam perusahaan manufaktur biaya diklasifikasikan menjadi ada biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Lanjut, Mas. Scroll ke bawah. Dan keuangan. Nah, atas sedikit. Ketiga, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai diklasifikasikan menjadi biaya langsung, biaya tak langsung. Nah, keempat, hubungan biaya dengan volume kegiatan diklasifikasikan menjadi biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel. Nah, kelima, atas dasar waktu dibagi menjadi biaya periode sekarang atau pengeluaran penghasilan. Kedua, biaya produksi periode yang akan datang atau pengeluaran modal. Keenam, hubungannya dengan perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan biaya ini dikelompokkan ke dalam golongan yaitu 1. Biaya standar dan biaya yang dianggarkan, 2. Biaya terkendali dan biaya tidak terkendali, 3. Biaya tetap komit atau discretionary, 4. Biaya variabel teknis dan biaya kebijakan, 5. Biaya relevan dan biaya tidak relevan, 6. Biaya terhindar dan biaya tidak terhindarkan, 7. Biaya direferensi
dan diferensial dan biaya marginal. 5. Biaya kesempatan merupakan pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat pilihannya alternatif tersebut tertentu. Yang D, Mas Irfan. Enggak, itu dulu Mbak. Satu lagi. Nggak apa-apa, kamu lanjutin aja sampai selesai. Berdua doang. Ya, DE, nanti F dia. Ya, D. Aliran biaya dalam perusahaan manufaktur. Akuntansi berkaitan dengan pencatatan dan pengukuran elemen biaya sumber daya yang berhubungan mengalir melalui proses produksi. Biasanya akun besar umum untuk biaya manufaktur adalah bahan baku, beban gaji, pengendalian, overhead, barang dalam proses, barang jadi, dan barang pokok penjualan. Akuntansi biaya menggunakan secara luas akun-akun pengendalian dan akun-akun besar pembantu saat informasi terinci mengenai akun-akun besar dibutuhkan. Ratusan item bahan baku yang berbeda misalnya dapat dimasukkan dalam satu akun, bahan tenaga kerja tidak langsung, perlengkapan, sewa, asuransi, pajak, perbaikan, dan banyak lagi biaya lain-lain. Aliran biaya akun buku besar didasarkan pada informasi dari dokumen sumber yang kemudian dijurnal dan diposting. Dokumen-dokumen ini baik berbentuk kertas maupun elektronik merupakan bukti dasar dari suatu kejadian ekonomi. Berikutnya yaitu sistem biaya. Biaya yang dialokasikan ke unit produksi bisa berupa biaya aktual atau biaya standar. Dalam sistem biaya aktual atau sistem biaya historis, informasi biaya dikumpulkan pada saat biaya terjadi, tetapi penyajian hasilnya ditunda sampai semua operasi produksi untuk periode akuntansi tersebut telah selesai dilakukan, atau dalam bisnis jasa, semua jasa untuk periode tersebut telah diserahkan. Alokasi biaya ke unit produksi bisa saja memasukkan seluruh biaya manufaktur, disebut perhitungan biaya penyerapan penuh, atau hanya di biaya manufaktur variabel saja, disebut perhitungan biaya langsung. 4 jenis sistem biaya dapat dikonstruksikan dengan mengakui biaya dapat diukur menggunakan jumlah aktual atau jumlah standar, baik dalam perhitungan biaya langsung atau perhitungan biaya penyerapan penuh. Ya. F ya. Lanjut lagi. F, akumulasi biaya. Iya. Ini Mas. Sistem biaya yang akan digunakan bisa juga berdasarkan job costing yang ada, yaitu sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau biasa disebut job order costing. Nah, metode ini digunakan apabila produk yang diproduksi dalam suatu departemen atau cost center bersifat heterogen. Kemudian, sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Metode ini mengakumulasikan biaya berdasarkan proses produksi atau berdasarkan departemen. Kemudian selanjutnya metode campuran. Dalam beberapa perusahaan manufaktur, unit-unit berbeda memiliki biaya bahan baku langsung yang berbeda secara signifikan. Kemudian biaya back plus costing merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mengakumulasikan biaya manufaktur di suatu pabrik atau bagian dari suatu pabrik di mana kecepatan pemrosesan sangat cepat, seperti dalam sistem just in time yang sudah matang. Ke bawah, Mas. Kemudian bab 3 kita sudah berada di dalam penutup. Kesimpulannya yaitu konsep biaya merupakan konsep yang terpenting dalam akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Objek biaya atau tujuan biaya adalah sebagai suatu item atau aktivitas yang biasanya diakumulasi dan diukur.
Klasifikasi biaya dilakukan untuk menentukan metode yang tepat untuk menghimpun dan mengalokasi biaya. Black box costing merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mengakumulasi biaya manufaktur di suatu pabrik atau bagian dari suatu pabrik di mana kecepatan pemrosesan sangat cepat seperti dalam sistem just in time yang sudah matang. Saran dari kami penulis sudah menyadari jika dalam penyusunan makalah di atas masih banyak ada kesalahan serta jauh dari kata yang sempurna. Harapan kami yaitu semoga makalah ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye.